Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Roida SHN. Video kali ini aku mau menjelaskan tentang mesin bordir ke kalian. Tapi mungkin nggak sebegitu dalam ya, karena aku pun kalau untuk pretelan mesin aku kurang paham juga. Tapi untuk seputar pemakaian, terus menitel-menitelnya itu aku bisa karena aku bisa bordir. Oke. Jadi gini, kalau untuk kita yang menjahit kebaya, yang seputar-seputar menempel brokat, terus yang buat puring, itu nggak begitu banyak peraturannya. Intinya kita bisa menggunakan aja itu udah syukur gitu. Kecuali kalau misalnya mau bordir simbol, mau bordir apa segala macam, mau bordir nama, itu beda lagi. Jadi itu dikerjakan sama orang-orang yang udah terbiasa atau yang udah ahli. Jadi untuk amatirnya gitu, untuk kita yang mau buat kebaya, akan aku jelaskan di sini. Kalau untuk mesin bordir sendiri itu ada beberapa macam sama kayak mesin jahit biasa. Hanya perbedaan merek aja gitu. Kalau untuk cara pemakaian menurut aku sama aja. Kebetulan ini mesin Juki, merek Juki. Ada juga yang brother, ada juga yang tipikal, ada banyak macam-macamnya. Sebentar. Seperti ini, layoutnya, seperti ini bentuknya ya. Oke. Yang pertama untuk mesin bordir, di sini ada tombol on off-nya. Jadi ini untuk menghidupkan mesinnya, kemudian ada dinamonya. Jadi ada dinamonya, ada tombol on off-nya. Kemudian di sini ada gasnya. Kalau kita pijak ke depan, dia menggas, terus kalau kita turun ke sini itu mengerem gitu. Terus perbedaannya untuk mesin jahit, di sini ada pedalnya. Nih. Ini untuk setelan zigzag. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai ini, hasil bordiran kita itu lurus seperti kita menjahit, atau zigzagnya itu cuma kecil aja gitu. Tapi kalau misalnya ini kita gerakkan gini, zigzagnya nanti akan semakin besar kayak gitu, gini. Oke, jadi itu gunanya ini. Nah, semakin kita besarkan ke sana, zigzagnya akan semakin besar. Tapi kalau misalnya ini nggak kita gerakkan, ya udah jahitannya itu hampir mirip dengan jahitan biasa. Cuma mungkin ada sedikit aja zigzagnya gitu. Jadi itu untuk gunanya. Nanti aku praktekkan juga. Setelah selesai seperti itu, di sini di bagian jarum ada perbedaan dengan mesin jahit. Kalau yang mesin jahit kan ada sepatunya. Kalau yang mesin bordir itu nggak ada sepatunya. Nggak ada, apa namanya itu, sepatu. Tiang sepatunya nggak ada. Jadi cuma jarumnya aja seperti ini. Aduh, nih seperti ini. Makanya kalau kita misalnya membordir itu resikonya lebih tinggi. Karena kita nggak ada pembatas ke jarumnya gitu. Nih, jadi seperti ini aja. Kemudian seperti biasa di sini ada tensionnya. Ini untuk mengatur kelonggaran benang. Kalau yang untuk ini ya alur-alur benangnya aja. Dan khusus untuk mesin bordir, benangnya itu di bawah. Nih. Benangnya di bawah seperti ini. Mana? Oh, ini. Kebetulan di sini ada apa namanya benang. Jadi ini dari bawah terus naik ke atas seperti ini. Naik ke sini. Nah, baru turun baru ke tension, baru ke sini. Ya, seperti biasa lah, mengikuti alurnya gitu. Kalau mesin jahit biasa kan ada benangnya bisa di atas kan. Kalau yang ini di bawah gitu. Kemudian di sini ada setelan zigzagnya. Jadi penggunaan pedal yang ini tadi kita atur di sini. Ini ada angka-angkanya gini. Kalau kita buat di angka 0, zigzagnya itu kecil. Kita buat di angka 1, semakin besar. Kita buat di angka 2, semakin besar lagi. Kita buat sampai 6, ya semakin besar lah zigzagnya gitu. Semakin, kalau misalnya kita buat di sini di angka 1, ini pedalnya ini digerakkan cuma sedikit aja yang bisa. Cuma segini aja. Misalnya di monitornya ini kita buat di angka 5, ini kan, ini kan ada ini di dalam ini. Kalau misalnya ini besi yang di dalam ini kita geser ke sini, ini ada putar-putarnya alatnya, kita buat ke sini, maka ini pun akan bisa digerakkan semakin lebar gitu. Ini. Nih, kalian lihat ya sebentar. Ini aku gerak-gerakkan kan, aku gerakkan seperti ini. Kalian lihat di monitornya. Besinya itu kan bergerak. Nah. Ya kan? Jadi semakin ini lebar ke sini, maka pedalnya pun akan semakin bebas bergerak. Karena ini aku kunci di nomor 2, ini kunci-kuncinya. Jadi kalau ini dilonggarkan bisa sampai ke sana. Besinya yang di dalam ini. Karena ini udah aku kunci di angka 2, maka pedalnya yang bisa digerakkan cuma seperti ini aja. Nah, gitu. Oke. Seperti itu ya kalau untuk mesin bordir. Dan untuk benang bordir, itu berbeda dari benang jahit biasa. Benang bordir itu seperti ini yang biasa aku pakai. Benang bordir itu ada beberapa macam juga, ada beberapa macam merek ya sebetulnya.
Nih, yang biasa aku pakai ini sinar emas. Kalau yang misalnya untuk untuk puring, untuk menempel brokat, aku pakai yang sinar emas. Ini ada banyak macam-macam warnanya, sama kayak benang biasa, tergantung brokat yang kita punya gitu, atau tergantung warna baju yang mau kita bordir, ada semua warnanya nih. Kemudian ada juga yang metalik seperti ini. Jadi aku ini pakai dua-duanya. Ya, tergantung kebutuhan lah mau kita pakai yang mana. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk mesin bordir ini setelan jarumnya. Jadi kalau untuk mesin jahit ini posisi jarumnya itu kan paretan jarum ini menghadap ke samping. Menghadap ke samping sini kan, samping sini. Kalau kita masang jarum di mesin jahit kan paretannya paretannya itu kan menghadap ke sini. Tapi kalau di mesin bordir dia menghadap ke depan. Kelihatan nggak? Sebentar ya, ngeblur aneh. Jadi dia menghadap ke depan. Benangnya itu kita tusuk dari depan gitu. Ini ya kan, benangnya kita tusuk sebentar lah. Nih, benangnya itu ditusuk dari depan ke belakang. Kalau mesin jahit ditusuk dari samping kiri ke samping kanan. Oke? Itu perbedaannya. Dan cara memasang jarumnya ya sama aja sih menurutku. Tinggal kita perhatikan aja posisinya, jangan sampai terbalik. Jadi begitulah penjelasan kalau untuk mesin-mesin ini. Sekarang aku praktekkan dulu biar kalian bisa lihat. Jadi kita perhatikan benangnya. Di sini tadi aku tukar benang ya, karena aku mau bordir yang untuk kebaya itu, lapis kebaya. Jadi ini terbilang ketat nih. Menurutku ini agak ketat. Jadi kita longgari di tension. Sampai menurut kita longgar gitu, menurut kita. Nanti kita setel, udah bisa apa enggak? Nanti kita coba dulu gitu. Segini. Kita longgari sedikit lagi. Oke. Terus kita tarik benangnya. Ini masih agak ketat sih. Kita keluarin. Udah segitu. Jadi ini kita tes dulu. Oh, kalian bisa tanya deh apa yang enggak mengerti gitu, supaya nanti aku bisa jelaskan, karena menurut aku yang aku jelaskan itu yang sering aku pertanyakan dulu, makanya itu yang aku jelaskan, barangkali pertanyaannya sama gitu. Tapi kalau kalian misalnya mau ada pertanyaan yang lain, penjelasannya kurang mengena atau belum ada aku jelaskan sama sekali, kalian bisa tanya, nanti akan aku bahas lagi. Sekarang kita bordir dulu bagian lapis kebayanya ini. Untuk membordir itu bisa pakai ram. Ini ram ya kalau aku bilang. Nggak tahu di tempat yang lain itu apa namanya. Tapi bisa juga langsung pakai tangan gini. Jadi jarumnya itu dekat di tangan. Tapi memang resikonya lebih tinggi, cuma lebih cepat. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya. Sekarang kita mulai bordir dari ujung, tapi kita perhatikan posisi tangan kita. Kira-kira seperti itulah, seperti tangan aku itulah caranya. Jangan terlalu dekat, tapi jangan terlalu jauh juga. Karena nanti kalau misalnya terlalu jauh, kainnya nggak ketarik gitu. Kalau kainnya nggak kita tarik ketat, kainnya bisa masuk ke dalam, ke jarumnya. Kita lanjutkan. Ini sih karena satu warna sama benangnya ya, jadi sedikit gelap, kurang kelihatan. Tapi intinya ini untuk buat lapis kebaya lah. Kita buat kayak gelembung-gelembung atau gelombang-gelombang gitu. Ini sedikit ada kendalanya. Kita masukkan dulu benangnya. Ini. Kalau udah sampai ke ujung seperti ini, jangan lupa bordirannya dikunci. Jadi untuk mengunci ini aku nggak menggerakkan pedal yang di bawah lagi gitu. Karena kan cuma menjahit pinggirannya aja. Nanti kalau misalnya kainnya udah dipotong biar nggak berserabut-serabut. Jadi kita kunci seperti ini.
Kita buat sampai selesai. Karena ini kan puringnya ada 2 bagian belakangnya kan, nanti 1 bagian depannya. Jadi kita kerjain dulu yang bagian-bagian bawahnya, nanti bagian atasnya. Nah itu berlipat ke bawah. Siapa? Jadi itu bisa kena di tangan, kita harus hati-hati. Makanya kalau misalnya membordir itu, konsentrasi kita harus penuh. Karena sedikit aja kita marangan-angan, itu bisa melompat jarumnya ke tangan ya. Makanya seringkali orang kena itu satu lagi. Seringkali orang kena di mesin bordir gitu. Ini sebelah udah selesai. Kira-kira seperti inilah. Nanti kita bersihkan kain-kain sisa ini karena tadi benangnya agak putus-putus kan. Jadi nanti kita rapikan, lalu kita gunting gitu. Di sini aku buat dulu dari angle yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya zigzagnya besar, maka di bawah juga harus kita gerakkan kakinya. Gitu. Oh ya, dan untuk menggeser-geser kain itu tangan kita ya. Kalau misalnya kita nggak geser, itu benangnya akan bertumpuk di situ-situ aja. Berbeda dengan mesin jahit. Mesin jahit kan udah digeser-geser sama sepatu kan. Kita cuma mengarahkan aja, misalnya biar lurus atau biar belok gitu. Tapi kalau misalnya di mesin bordir, kita yang menggerakkan, kita yang menggeser-geser kemana gitu. Jadi yang membuat gelembung itu pun tangan kita yang menggeser-geser. Nah, seperti itu. Kalau nggak digerakkan nanti ya berhenti di situ aja lah bertumpuk benangnya. Dan selalu kalau udah selesai kita kunci. Gitu ya teman-teman. Kalau kalian belum mengerti juga, coba tanyakan apa yang harus aku perjelas lagi. Terima kasih semuanya.